Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God said, "Let us make man in our own image, after our likeness." Let us go down and confound their language. What words are these? Behold, thy son Ishmael hath passed 7 years. Give him thy blessing, I pray thee, that he may live before the Lord God as the first of thy flesh. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right, or if thou depart to the right hand, I will go to the left. There below us is all the plain of Jordan, and that's where I will go. Come on! Do not look back at the city of sin. Okay. Believe in God. Do not look back! Let thy mother's sons bow down to thee. Cursed be every one that curseth thee, and blessed be he that blesseth thee. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to because he lives.
Bapak Ibu semua, kita bertemu lagi di bulan Mei tanggal 21 Mei 2023 dan kita masih melanjutkan seri Kitab Kejadian. Hari ini saya akan membawakan bagian atau seri tentang air bah dari Kejadian 6 sampai Kejadian pasal 8. Sebelum mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami sungguh mengagumi karya ciptaan-Mu yang agung. Kami sungguh mengagumi bagaimana Engkau mengatur sejarah. Kami sungguh mengagumi bagaimana Engkau mengatur jalan keselamatan kami. Karya keselamatan-Mu yang sungguh luar biasa. Bahkan mempersiapkan kami untuk waktunya suatu saat kelak menyambut kedatangan-Mu kembali. Hamba berdoa supaya bagian ini, bagian tentang air bah ini, mempersiapkan hati kami sungguh-sungguh kepada kedatangan-Mu kembali. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini yang sudah memberkati hamba, juga memberkati semua Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca bagian-bagian firman Tuhan ketika saya menyampaikannya. Karena ini cukup panjang dari Kejadian 6 sampai Kejadian pasal 8, saya akan membaca 2 ayat saja sebagai pembukaan untuk kita. Mari kita buka Kejadian pasal 6 ayat 1 dan ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Bapak Ibu, seandainya hari ini Bapak Ibu didatangi oleh malaikat Tuhan, entah dalam mimpi, entah dalam penglihatan, dan malaikat itu katakan kepada Bapak Ibu, Sarah, kamu hanya punya waktu 24 jam sebelum aku mengambil engkau kembali kepada pangkuanku, kembali kepada rumah Bapa. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan selama 24 jam terakhir hidup Anda dalam dunia ini? Kalau saya mungkin akan melakukan 2 hal. Yang pertama, meminta ampun untuk semua dosa saya terhadap Tuhan, terhadap sesama, dan mengambil waktu khusus untuk berkumpul dengan orang-orang yang saya kasihi. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Saya nggak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu. Tapi menarik, kisah hari ini adalah satu kisah yang boleh dikatakan paling tragis dalam sejarah kemanusiaan. Ketika Tuhan menghapuskan 99,999% jumlah manusia di bumi, jumlah makhluk hidup di bumi. Dan ini tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia hingga hari ini. Firman Tuhan ini sangat relevan dengan kondisi dunia masa kini Bapak Ibu, karena kita hidup dalam kondisi yang sangat mirip dengan apa yang terjadi sebelum kisah air bah ini. Saya akan jelaskan mengapa saya mengatakannya demikian. Tapi yang sangat menyedihkan Bapak Ibu, gereja tidak memberitakan kebenaran firman ini sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Gereja tidak memberitakan tentang bagaimana keadaan air bah ini adalah keadaan yang sedang kita alami sekarang. Dan sebagaimana manusia dimusnahkan oleh air bah, kita pun akan menghadapi ketika dunia ini dihapuskan, dihabiskan oleh lautan api. Sehingga boleh dikatakan gereja masih tertidur. Kenapa gereja masih tertidur? Mengapa Bapak Ibu? Karena banyak orang Kristen tidak membaca kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh. Banyak hamba Tuhan tidak ingin menyampaikan berita pertobatan dan berita yang boleh dikatakan tegas terhadap dosa untuk meminta orang bertobat. Terjadi revival karena apa? Mungkin hamba Tuhan takut untuk membahasnya karena ini bagian yang sangat sensitif, bisa salah tafsir. Atau mungkin hamba Tuhan takut untuk melukai jemaatnya, takut dibilang, menakut-nakuti jemaat sehingga akhirnya jemaat lari pindah ke gereja lain yang meninabobokan mereka dan hanya memberikan berita-berita hanya untuk mengelus-elus atau hanya untuk mengencourage, menginspirasi, tapi tidak memberikan teguran keras terhadap apa yang namanya dosa dan hidup pertobatan.
Sehingga seperti 5 darah yang tidak mempersiapkan minyaknya, kita akhirnya masuk ke dalam lautan api. Kita tertinggal di luar, kita tidak masuk dalam pesta anak domba. Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya ingin angkat dari bagian ini. Ada begitu banyak hal, tapi paling tidak 3 hal saja dalam waktu yang singkat ini. Kita akan membahasnya. Yang pertama, saya ingin kita melihat apa kondisi dunia pada waktu itu. Pada waktu sebelum air bah bagaimana atau apa yang sedang terjadi. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 dan 2 tadi yang kita baca, dikatakan bahwa manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Bapak Ibu, jumlah manusia bertambah banyak sejak Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka dikaruniai anak, dikaruniai Kain, dikaruniai Habel, dikaruniai Set, dan mungkin anak-anak lainnya yang tidak dicatat. Yang pasti mereka beranak cucu, mereka berkembang biak. Populasi manusia bertambah banyak dengan pesatnya Bapak Ibu. Berlipat kali ganda. Umur manusia pada masa itu berkisar antara 777 tahun sampai 969 tahun. Dan dalam Kejadian 5 kita membaca bahwa manusia memiliki waktu yang lebih panjang daripada manusia-manusia sesudahnya, termasuk kita pada masa sekarang. Sehingga mereka punya kesempatan untuk memiliki anak lebih banyak. Rata-rata manusia pada masa itu hidup melihat tidak saja anak, tidak saja cucu, mereka melihat cicit, cecet, dan seterusnya. Sehingga mereka hidup dalam waktu yang sangat panjang. Hidup dalam waktu di mana mereka masih bertemu 4 atau 5 generasi sesudahnya. Bayangkan kalau mereka mencapai usia 969 tahun, 1000 tahun. Waktu opa saya meninggal, usia saya 9 tahun, opa saya berumur 83 tahun. Dia hanya sampai melihat cucunya saja. Dia tidak melihat cicit, dia tidak melihat cecet, dan seterusnya. Tapi manusia pada masa itu, mereka hidup sangat panjang Bapak Ibu. Sehingga mereka masih melihat keturunan ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya. Sehingga mereka berkembang biak secara cepat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya usia seorang perempuan pada waktu itu paling tidak menghasilkan 4 anak boleh dikatakan sedikit jumlahnya. Jumlah manusia pada masa itu dengan perkembangan yang ada diperkirakan mencapai 7 sampai 8 billion manusia. Jumlah yang sama dengan sekarang. Zaman sekarang kita boleh dikatakan 7,7 sampai 8 billion manusia yang ada di dunia pada masa sekarang. Jumlah yang sama dengan kondisi sebelum air bah. Yang kedua, muncul pertanyaan, dan ini bagian yang sangat penuh dengan konflik, penuh dengan kontradiksi. Dalam Kejadian 6 ayat 2 dikatakan, maka anak-anak Allah, dipakai kata laki-laki, anak-anak laki-laki, melihat bahwa anak-anak perempuan manusia cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Ini menjadi sumber konflik yang luar biasa dari dulu hingga sekarang. Siapa itu anak-anak manusia? Siapa itu anak-anak Allah? Bapak Ibu, paling tidak ada 3 pandangan tentang siapa anak-anak Allah dan siapa anak-anak manusia dalam Kejadian 6 ayat 2. Yang pertama yang disebut dengan pandangan fallen angel. Fallen angel atau malaikat yang jatuh, malaikat yang memberontak, adalah malaikat yang dibuang oleh Tuhan oleh karena mereka memberontak kepada Allah. Malaikat pemberontak ini jelas disebut jenis kelaminnya laki-laki. Dalam bahasa Indonesia memang kurang jelas. Tapi ini mereka anak-anak Allah ini atau fallen angel ini jatuh cinta kepada anak-anak manusia, anak-anak perempuan manusia. Mereka mengalami persetubuhan dan dari keturunan mereka lahirlah keturunan yang disebut Nephilim atau raksasa yang ditulis dalam ayat yang keempat. Itulah sebabnya hal ini dianggap sebagai sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Karena benih manusia itu tidak lagi menjadi benih yang asli. Seperti yang Allah ciptakan. Tidak lagi demikian, tidak lagi menjadi sesuatu yang baik. Sehingga ini mengancam karya atau janji penyelamatan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa melalui benih perempuan manusia akan lahir Sang Juru Selamat.
Pertanyaan untuk ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa malaikat tidak menikah. Tapi ada yang mengatakan bahwa teori ini adalah bagian pandangan yang paling tepat. Pandangan ini berbeda, ini bukan sama dengan malaikat biasa, tapi malaikat ini adalah fallen angel, malaikat yang jatuh. Karena itu mereka memberontak, memilih untuk hidup dalam daging dan menikahi dengan manusia biasa. Bapak Ibu, boleh dikatakan ini seperti vampire dalam kisah masa sekarang. Vampire yang akan memilih kawin campur dengan manusia, sehingga mereka menghasilkan keturunan yang spesial. Pandangan yang kedua disebut Setite. Setite ini mengatakan bahwa kata anak-anak Allah ini menunjukkan kepada keturunan dari Set. Bapak Ibu tahu, Adam dan Hawa punya anak, Kain, Habel dibunuh mati, dan Set. Nah, dari keturunan Set inilah lahir yang disebut anak-anak Allah. Dan anak-anak perempuan manusia menunjuk kepada keturunan Kain yang hidup jahat dan tidak takut Tuhan. Pandangan ini ditunjuk atau didukung oleh kebenaran Alkitab lain yang mengatakan, oh jangan menjadi pasangan yang tidak sepadan, tidak seimbang. Artinya menikahlah dengan orang yang sama-sama takut Tuhan, bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Nah, pertanyaan muncul. Bagaimana kalau anak-anak Allah ini adalah keturunan Set dan anak-anak manusia ini adalah keturunan Kain? Bagaimana mereka bisa menghasilkan keturunan yang raksasa atau Nephilim jika mereka sama-sama manusia biasa? Pandangan ini memang bertolak belakang dengan Kejadian 6 ayat 1-8 di mana frasa anak-anak Allah justru lebih menunjukkan kepada karakter keturunan Kain. Keturunan Kain adalah keturunan yang jahat, bukan keturunan yang takut Tuhan. Keturunan Set justru sebaliknya adalah keturunan yang takut Tuhan. Pandangan yang ketiga ini disebut pandangan kerajaan. Frasa anak-anak Allah ini merupakan rujukan kepada raja-raja yang kuat, raja-raja yang jahat, raja-raja yang punya tirani yang kejam, yang merupakan keturunan Kain yang tidak takut Tuhan. Bapak Ibu lihat keturunan Raja Lamek ini dari keturunan Kain yang kita baca dalam Kejadian 4 ayat 18. Tapi mengapa mereka disebut anak-anak Allah? Sederhana saja menurut pandangan ini. Para raja pada masa itu mengklaim dirinya adalah keturunan ilahi. Sehingga mereka separuh dewa, separuh Allah, separuh manusia. Seperti kaisar-kaisar Romawi, Firaun, mereka mengaku bahwa mereka bukan manusia biasa, mereka separuh keturunan dewa. Demikian pula raja-raja yang hidup sesudah masa air bah. Mereka mengaku atau menganggap diri mereka sebagian keturunan ilahi. Walaupun sebenarnya keturunan Kain ini adalah keturunan yang bersifat duniawi yang sangat jahat yang ditulis dalam Kejadian 4 ayat 14, termasuk Lamek yang terkenal sangat jahat, yang beristri dua dan melakukan berbagai kejahatan. Bapak Ibu, saya pribadi tidak tahu yang mana yang benar, tapi kalau saya bisa memilih, saya mungkin memilih pandangan 1 atau 3 atau kedua-duanya, tidak tahu. Tapi tidak penting kita mengetahui sampai sejauh mana kebenaran ini, karena ini akan terus menjadi perdebatan, masing-masing punya landasan teologianya. Tapi yang paling penting adalah bagian berikut. Mengapa Tuhan sampai begitu marah kepada manusia pada masa itu, pada masa sebelum air bah, dan memilih untuk memusnahkan 99,99% isi dunia? Kita lihat bagian yang kedua, respon Tuhan terhadap kondisi dunia pada masa itu. Ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu, apa respon Tuhan ketika melihat semua hal yang terjadi di bumi sebelum air bah ini? Musa mencatat satu kata yang menarik. Dalam ayat yang ke-5-6 dikatakan bahwa Tuhan menyesal. Kata menyesal ini dipakai kata yang sama yang ditulis dalam 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Bayangkan, Tuhan menyesal menjadikan manusia bukan karena jumlah mereka yang banyak,
7-8 billion seperti manusia pada masa sekarang. Tapi karena kejahatan yang dilakukannya. Kata ini tidak saja menunjukkan penyesalan karena kesedihan, tapi lebih kepada kemarahan. Kemarahan yang kudus oleh karena manusia berbalik dari Tuhan. Tidak melakukan kehendak Tuhan dan justru sebaliknya melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Kebejatan manusia luar biasa pada masa itu. Tapi sekali lagi, kejahatan seperti apa sih yang mereka buat sampai Tuhan begitu marah, menyesal dan ingin memusnahkan semua manusia dari muka bumi? Yang pasti kejahatan pada masa itu bukan sekedar kejahatan biasa, bukan kejahatan kecil, tapi kejahatan yang sangat besar. Yang menyangkut kekudusan Tuhan, menyangkut karakter Tuhan, menyangkut kedaulatan Tuhan, dan menyangkut segala hal yang benar-benar melukai hati Tuhan. Saya lihat ada beberapa hal yang dicatat dari bagian Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan dari beberapa kitab masukan lainnya. Yang pertama, paling tidak kejahatan yang membuat Tuhan begitu marah adalah kehancuran genetika atau kawin campur. Seperti kita baca tadi dalam ayat 1-2 dikatakan bahwa anak-anak Allah melihat anak perempuan manusia cantik, mengambil siapa saja menjadi istrinya. Dalam perkawinan campur inilah terjadi kerusakan genetika. Kita sudah melihat 3 pandangan tadi, dan kalau seandainya pandangan pertama adalah pandangan yang benar tentang fallen angel, Bapak Ibu bisa bayangkan, itu berarti Tuhan, kita tahu Tuhan melarang perkawinan campur. Bangsa Israel pun dilarang untuk kawin campur dengan bangsa kafir yang tidak takut Tuhan. Kita juga pada masa sekarang dilarang untuk menikah dengan orang yang tidak sepadan, tidak seimbang. Artinya orang yang tidak takut Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau pada waktu itu anak-anak perempuan manusia menikahi fallen angel. Itu berarti generasi ini membawa bibit atau membawa bibit keturunan yang tidak murni lagi merupakan genetika manusia yang asli. Yang menarik, dalam pasal 4, dalam Kejadian 6 ayat 4, kata Nephilim itu berasal dari satu kata yang artinya to fall. Nah, ini bisa merujuk kepada memang fallen angel. Kata yang sama dipakai dalam Ayub 1 ayat 6. Bapak Ibu ingat kalau Bapak Ibu baca ayat 1 ayat 6 dikatakan anak-anak Allah datang waktu itu bersama-sama dengan anak-anak, dengan para setan dan sebagainya. Ayub 2 ayat 1, Ayub 38 ayat 7. Kitab Enok, memang kitab Enok tidak masuk dalam kanonika karena ini merupakan kitab budaya bangsa Yahudi. Tapi kitab Enok mengatakan bahwa bagian ini adalah memang menunjukkan bahwa manusia pada waktu itu kawin campur dengan fallen angel. Mereka melahirkan, oleh karena itu mereka mampu untuk melahirkan keturunan yang disebut giant, keturunan raksasa, Nephilim. Itulah yang disebut dengan suku Enak atau suku anak. Nah, sekarang kita kenal dengan istilah Anunnaki. Nah, Bapak Ibu bisa cek sendiri, bisa Google sendiri apa yang disebut dengan Anunnaki itu. Yang disebut manusia raksasa. Manusia, mereka bukan saja raksasa, tapi mereka punya kepandaian yang jauh-jauh lebih tinggi daripada manusia. Itulah kita suku Enak yang disebut dalam Bilangan 13 ketika 12 pengintai masuk ke tanah Kanaan. Ketika mereka dikirim oleh Joshua. Bapak Ibu bisa baca Yudas pasal 4-8, Yudas ayat 4-8. Kalau pandangan ini tidak benar dan pandangan kerajaan yang benar, tetaplah genetika manusia ini dikatakan yang sebelumnya sungguh amat baik, telah hancur oleh perkawinan campur. Perkawinan campur dengan siapa? Dengan anak-anak yang tidak takut Tuhan. Sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan dari 7-8 billion manusia pada masa itu melakukan kejahatan. Generasi ini adalah generasi yang sudah hancur genetikanya, yang menghasilkan keturunan yang tidak takut Tuhan lagi. Hanya ada satu keluarga, Nuh, dan keluarganya yang hidup murni, hidup benar, dan merupakan keturunan dengan genetika yang murni. Yang kedua, Bapak Ibu, kejahatan apa lagi yang mereka buat? Paling tidak kejahatan seksual. Sexual morality. Benar-benar drop pada waktu itu.
Kejahatan ini membuat Tuhan sangat marah, sangat menyesal, di mana kejahatan seksual ini menempati urutan yang kedua tertinggi sesudah kehancuran genetika. Mereka melakukan hubungan seksual sesama jenis, seperti yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora. Tidak itu saja Bapak Ibu. Mereka melakukan poligami seperti yang ditunjukkan oleh Lamek. Mereka melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak yang namanya pedofilia. Mereka melakukan kejahatan seksual terhadap binatang, sesuatu yang sangat najis, mengerikan, menjijikkan. Bapak Ibu bisa baca itu dalam 2 Petrus 2 ayat 4, Yudas 6 dan 7, Kejadian 19 ayat 5. Bayangin Bapak Ibu, bagaimana mungkin Tuhan tidak menghukum kejahatan manusia yang penuh dengan seksual moralita yang jauh-jauh sangat bejat. Bukan itu saja. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, tapi mereka menyembah kepada para penguasa dan raja. Tuhan tidak lagi menjadi pusat penyembahan, tapi para raja yang mengaku bahwa mereka adalah separuh manusia dan separuh dewa. Hanya Nuh yang masih menyembah Tuhan Allah, yang membedakan dia dengan 7-8 billion manusia lainnya. Bukan kejahatan itu saja Bapak Ibu. Kejahatan mereka bertambah dalam violent, dalam kekerasan. Mereka melakukan aborsi, penyembahan berhala, mempersembahkan anak-anak hasil aborsi mereka kepada para dewa mereka melalui kekerasan. Kekerasan tidak saja kepada anak-anak, kepada janin, tapi kepada orang tua, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang cacat. Dan itu lazim pada masa itu. Mereka tidak merasa malu, tidak merasa bersalah Bapak Ibu. Kecuali Nuh dan keluarganya. Tidak ada lagi yang baik di muka bumi ini. Itulah sebabnya Tuhan merencanakan pemusnahan total di bumi ini dengan air bah. Mengapa Bapak Ibu? Karena pada masa itu, mengapa air bah? Pada masa itu orang tidak mengenal konsep yang namanya hujan. Tidak ada hujan sama sekali. Sehingga ketika Tuhan menyampaikan melalui Nuh bahwa Dia akan menghukum manusia dengan air bah, tidak membuat mereka bertobat, malah membuat mereka menjadi bahan olok-olokan. Tapi mengapa air bah? Bukankah Tuhan bisa menghembuskan nafasnya dan matilah semua 7-8 billion manusia dan menyisakan Nuh? Bisa saja. Tapi Tuhan ingin melenyapkan mereka dengan air bah. Karena Tuhan ingin hanya Nuh dan seisi keluarganya bersama para binatang yang sudah dipilihnya untuk melanjutkan keturunan yang murni. Karya penyelamatan ini akan terjadi melalui keturunan Nuh. Karya penyelamatan yang dijanjikan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15. Keturunan yang tidak tercemar, yang tidak rusak genetikanya. Sehingga umur manusia dari 600 tahun sampai 900 tahun diperpendek menjadi 120 tahun saja. Pada masa sekarang kita cuma 70-80 tahun. 100 tahun kalau beruntung. Bapak Ibu, sehingga apa yang kita pelajari dari bagian ini? Bagian ketiga ini kita akan melihat kemiripan kondisi manusia, kondisi dunia sebelum air bah dan akhir zaman. Bapak Ibu baca dalam Matius pasal 24 dan Lukas pasal 24. Ketika murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kapan itu waktunya? Apa itu tanda kedatanganmu kembali?" Tuhan Yesus menjelaskan berbagai tanda kedatangannya kembali, mulai dari perang, penyakit, sampah, rumor tentang perang, kelaparan, kejahatan, pemberontakan, gempa bumi di mana-mana, dan berbagai hal lain. Tapi Tuhan menutup bagian ini dengan memberi tanda hari kedatangannya kembali. Dengan apa? Memparalelkan kondisi dunia sebelum air bah dengan kondisi dunia sebelum Dia datang kembali. Bahwa kedua kondisi dunia ini akan sama. Bapak Ibu, bagi saya tidak kebetulan jumlah manusia zaman sekarang sama. 7-8 billion orang dengan pada masa Nuh. Tapi bukan itu saja. Kejahatan yang terjadi pun sama. Mari kita lihat Lukas pasal 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua.
demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Bapak Ibu, sungguh mengerikan. Saya catat beberapa hal. Kehancuran genetika, seksual morality, homoseksuality, transgender, pembuahan sel telur binatang dan sperma manusia atau sebaliknya, penyembahan kepada para penguasa dan raja, bertambahnya kejahatan atau kekerasan, aborsi, pedofilia, perkembangan teknologi khususnya AI yang membawa manusia masuk ke dalam penyembahan terhadap teknologi lebih daripada Tuhan, UFO, sex trafficking, human trafficking, penjualan organ bayi, dan berbagai kesaksian-kesaksian perempuan-perempuan yang hamil dengan alien, Illuminati, penyembahan berhala terhadap Baal modern, vampire, kawin campur antara manusia dan setan, sesuatu yang dinormalisasi atau diromantisasi dalam film-film. Kekerasan fisik terhadap anak-anak, terhadap binatang, terhadap sesama manusia, terhadap kaum yang lemah, orang tua, orang cacat, menjadi hal yang lazim pada masa itu dan pada masa sekarang. Sama, paralel. Perampokan di Amerika merupakan hal yang biasa kita lihat tiap hari sekarang. Menurut FBI di Amerika, setiap 34 menit seseorang melakukan pembunuhan. Setiap 6 menit seseorang melakukan pemerkosaan secara paksa. Setiap 1/3 menit seseorang melakukan perampokan dengan kekerasan. Setiap 39,1 detik seseorang melakukan pembunuhan. Rumor tentang perang dan perang bukan sekedar perang antar manusia, tapi pelanggaran hukum yang dipercaya terjadi karena dunia dalam keadaan makmur dan nyaman. Bapak Ibu coba lihat semua ini. Izinkan saya memutar satu video yang menunjukkan semua isi rangkuman yang sudah saya sebutkan tadi. MIT Technology Review estimates that about 20 pregnancies of pig-human or sheep-human chimeras have been established during the last 12 months in the U.S. Scientists have been combining human and animal DNA for decades, with many details being kept secretive. In the 1920s, an actual half-human, half-chimpanzee was bred by scientists at a facility in Florida by inseminating a female chimpanzee with human semen from an anonymous donor. The chimp then gave birth to the first healthy living human Z. Allegedly, rumors are that the hybrid was able to say a few words in English and grasp the use of objects around him or her quicker than a normal chimp, but due to immense moral and ethical complications, the creature was killed. These children are not just kidnapped and in some cases bred by families as a cash crop. We have people in the United States of America that breed children in order to sell them. And when they are sold, they come without birth certificates, which means it's easier to kill them. Be more precise about what's potentially dangerous and scary. Going with old sayings, the pen is mightier than the sword. If you have a super intelligent AI that is capable of writing incredibly well in a way that is very influential, convincing, and is constantly figuring out what is more convincing to people over time, and then enters social media, for example Twitter, but also Facebook and others, and potentially manipulates public opinion in a way that is very bad. How would we even know? Bapak Ibu lihat video ini? Tidakkah kita berpikir bahwa apa yang Tuhan Yesus sebutkan dalam Matius 24 dan Lukas pasal 24 benar-benar menunjukkan kondisi manusia pada masa sekarang sama dengan kondisi manusia sebelum Tuhan memusnahkan manusia dengan air bah? Tidakkah kita merinding melihatnya, Bapak Ibu? Tuhan Yesus secara terus terang memparalelkan kondisi itu, dan ini sangat mengerikan. Dalam hal apa paralel, Bapak Ibu? Tingkat kejahatan yang sama, lifestyle yang sama, manusia makan, minum, kawin, mawin, manusia hidup senang dan hidup dalam materialistik, manusia terjebak, terhisap dalam keindahan dunia, manusia tidak peduli dengan apa yang namanya kekekalan, manusia tidak peduli dengan Tuhan, malah menghina Tuhan dan orang-orang yang ikut Tuhan. Manusia tidak hidup alert, tidak hidup berjaga-jaga, tidak bersiap secara rohani. Bapak Ibu ingat, hari kedatangan Tuhan itu pasti.
Meskipun waktunya tidak ada yang tahu, tidak pasti. Waktu sebelum Bahtera Nuh, sebelum air bah, mereka diberi waktu 120 tahun peringatan buat orang-orang zaman itu. Walaupun mereka tidak mempedulikan peringatan Nuh dan tidak mau bertobat. Tidak satu pun dari 7-8 bilion orang itu bertobat. Pada masa sekarang kita diberi waktu yang lebih panjang, 2000 tahun. Dan mungkin sekarang sudah overdue Bapak Ibu. Sehingga apa yang kita belajar dari bagian ini? Yang pertama, kita belajar dari bagian ini adalah keadaan dunia yang makin jahat ini bukan sesuatu yang asing Bapak Ibu. Karena itu sesuatu nubuatan Tuhan, penggenapan nubuatan tentang akhir zaman. Bukan sesuatu yang harusnya membuat kita terkejut. Tidak sama sekali. Kalau kita orang Kristen, kita baca Alkitab, kita tahu bahwa semuanya sedang menuju ke sana. Panggung dunia ini sudah diset dan sudah siap untuk kedatangan Tuhan Yesus kembali. Karena itu kita akan melihat bahwa dunia ini akan makin lama, makin jahat, makin rusak, makin hancur. Dan ini akan makin terus terjadi sampai kepada puncaknya ketika Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus katakan cukup sudah. Dia menjemput bride-nya, kita semua orang yang percaya. Karena itu jangan kaget melihat kondisi dunia ini Bapak Ibu. Jangan marah, jangan sedih, jangan panik. Semua ini harus terjadi. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang mungkin sekarang ini anak-anak muda yang sedang bergumul untuk mencari jodoh, berdoalah supaya Tuhan memberikan kita laki-laki, perempuan yang takut Tuhan. Karena dari keturunan kita akan lahir keturunan yang takut Tuhan. Akan lahir keturunan anak-anak yang bisa mempengaruhi dunia ini. Perkawinan campur, ada kadang Tuhan memilih seseorang untuk menikah dengan orang yang tidak takut Tuhan. Tapi memakainya untuk membawanya menjadi anak Tuhan. Banyak ada. Tapi ini bukan sesuatu yang gampang. Tidak mudah. Karena itu berdoalah supaya Tuhan memberikan kepada kita pasangan yang sepadan, yang takut Tuhan. Sehingga kita menghasilkan generasi yang sungguh-sungguh juga takut Tuhan. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu pergaulan yang buruk. Apalagi ketika kita menikah dengan orang yang tidak takut Tuhan. Ini bukan sesuatu yang mudah. Yang ketiga, jangan terhisap atau terganggu dengan semua kondisi dunia sekarang. Tapi apa? Fokus pada pertumbuhan rohani kita. Fokus pada persiapan hati kita. Fokus pada sikap hati yang alert, yang berjaga-jaga. Saya paling takut dengan gempa Bapak Ibu. Sehingga ketika California dikatakan akan datang gempa 8 point something atau 9 point something. Saya mempersiapkan diri saya. Saya mempersiapkan barang-barang yang penting, bukan barang dunia ini yang saya greedy untuk membawanya. Tidak, barang yang penting yang saya tahu saya butuhkan kalau sampai gempa besar itu terjadi. Nah Bapak Ibu, seperti itulah sikap berjaga-jaga. Orang-orang pada masa Nuh tidak mempedulikan kesaksian Nuh tentang pembangunan Bahtera, malah mereka menjadikan bahan olok-olokan. Mereka tidak mempedulikan kesaksian Nuh sama sekali. Bapak Ibu tahu aktivitas apa yang paling berbahaya pada masa sekarang? Aktivitas yang paling berbahaya adalah ketika Anda mengemudi atau mengendarai mobil di jalan. Karena apa? Hasil survei di Amerika, setiap 13 menit seseorang dari keluarga kita atau dari orang lain meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan mereka akan coba Bapak Ibu ketemu dengan orang-orang yang keluarganya baru saja meninggal oleh karena kecelakaan mobil. Mereka akan mengatakan kepada Anda bahwa mereka tidak menyangkanya sampai itu terjadi. Sampai keluarga mereka hilang. Sama dengan air bah. Mereka tidak menyangka, mereka masih mengolok-ngolok Nuh. Sampai hal itu terjadi, air bah datang. Pintu Bahtera ditutup dan mereka tidak punya kesempatan lagi. Jangan kita menunggu sampai pintu anugerah ditutup bagi kita. Sampai sangkakala terakhir berbunyi Bapak Ibu. Sehingga kalau hari ini Bapak Ibu mendapati bahwa, oh saya belum siap. Kalau Tuhan Yesus datang hari ini, dunia ini berakhir hari ini, saya belum siap. Inilah waktu yang tepat. Bertobat, kembali kepada Tuhan, minta Tuhan, Tuhan, saya mau mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat, sepanjang masih ada pintu anugerah yang terbuka. Ingat, baik saja tidak cukup. Tapi terima Tuhan Yesus, jadikan dia Tuhan, jadikan dia Raja, jadikan dia Juru Selamat. Jadikan dia pengemudi hidup Anda satu-satunya. Kalau Bapak Ibu sudah siap, sudah born again, sudah lahir baru,
hiduplah dalam sikap hati yang siap sedia setiap saat. Yang keempat, tetap sampaikan kebenaran kepada orang lain di sekeliling kita. Tetap hidup benar walaupun dunia mencemooh kita. Sampaikan kebenaran kepada orang lain. Bawa orang lain yang belum mengenal Tuhan untuk mengenal Tuhan. Kejadian 6 ayat 9 katakan, inilah riwayat Nuh. Nuh seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu, tegurlah dosa kalau dosa itu harus ditegur. Kasihlah peringatan kepada orang-orang lain yang kita kenal, kita kasih dan kita ingin diselamatkan. Kalau benar, katakan benar. Kalau dosa, katakan dosa. Karena tidak ada area abu-abu dalam kehidupan kekristenan. Itu juga yang Nuh lakukan. Terhadap 7 atau 8 bilion manusia, hanya Nuh dan keluarganya yang hidup benar. Nuh tidak mundur, tidak takut, tidak gentar. Dia tidak terseret ke dalam pergaulan mereka, dia tetap hidup benar. Walaupun dia dihina, dia diolok, mungkin dia diancam untuk dibunuh mati, Bapak Ibu. Kita berada dalam kondisi yang sama dengan Nuh. Kita ditekan dengan budaya yang jahat dan makin jahat. Yang tidak takut Tuhan, yang menghitamkan apa yang putih dan memutihkan apa yang hitam. Bagaimana kita bisa melawan arus? Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu. Kenakan senjata Allah. Hidup dalam firman-Nya tiap-tiap hari. Bukan seminggu sekali baca firman Tuhan. Tiap-tiap hari renungkan. Tidak saja renungkan, lakukan kebenaran firman Tuhan. Hidup dalam doa. Tidak berhenti menghasilkan buah. Sampaikan kebenaran. Bawa orang lain kepada firman Tuhan, kepada pertobatan, kepada Injil kebenaran. Bapak Ibu, banyak orang Kristen zaman sekarang. Ketika mereka mengadakan Bible study di restoran, di park, mereka diusir. Karena itulah memang dunia pada masa sekarang, mereka tidak senang melihat kebenaran disampaikan. Tapi ingat, jangan takut, jangan mundur, jangan menyerah. Kita adalah angkatan yang akan melihat dengan mata kepala kita sendiri seperti yang ditulis dalam Matius 24 ayat 34. Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Kita adalah angkatan yang dimaksudkan oleh Tuhan seperti angkatan pohon ara. Waktunya tidak akan lama lagi, seperti pencuri di malam hari akan datang tiba-tiba. Tapi ingat, tetap bertahan, tetap hidup dalam iman, tetap berjuang untuk hidup dalam kesucian, dan jangan terbawa arus. Pertanyaan penutup untuk kita, Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu diberi waktu 24 jam sejak Bapak Ibu mendengarkan khotbah ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Hanya ada 24 jam Bapak Ibu hidup dalam dunia ini, hanya ada waktu 24 jam untuk melakukan sesuatu. Entahkah untuk memperbaiki diri, bertobat, hidup dalam pertobatan, atau hidup berjaga-jaga. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Saya tahu kita semua akan memilih sesuatu yang benar untuk kekekalan. Kita tidak akan memilih hal yang bodoh demi kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sangat dalam. Tapi hamba berdoa jika ada di antara Bapak Ibu hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan sampai detik ini masih tidak yakin dengan keselamatan kekal mereka. Belum pernah mengundang Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan selamatkan, Tuhan buka hati mereka, lembutkan hati mereka. Sehingga mereka membuka pintu hati mereka untuk menerima anugerah itu. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kami. Mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin 10 tahun lagi, tidak ada yang tahu. Tapi hamba berdoa Tuhan, mungkin ada di antara kami yang membutuhkan waktu anugerah itu sekarang. Selamatkanlah kami. Jika ada di antara kami yang sudah born again, sudah hidup baru, sudah hidup dalam Tuhan, tapi mulai menjauh dari Tuhan, bawalah kami kembali Tuhan. Bawalah kami kembali kepada jalan Tuhan. Bawalah kami kembali dari arus dunia ini. Dan jika ada di antara kami yang sedang hidup benar, tolong kami untuk tetap hidup alert, hidup berjaga-jaga, karena waktunya tidak akan lama lagi. Terima kasih untuk peringatan-Mu sekali lagi Tuhan. Terima kasih untuk tidak berhenti-hentinya memperingatkan kami untuk tetap hidup dalam siap siaga. Seperti 5 anak dara yang mempersiapkan minyaknya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan ibadah hari ini.
Mungkin Bapak Ibu berpikir, kenapa tiap kali Bu Sarah berkhotbah, Bu Sarah selalu menyampaikan hal yang sama. Apapun firman Tuhannya, kembali kepada kesimpulan yang sama. Bagi saya Bapak Ibu, kita benar-benar hidup di akhir zaman, di detik-detik terakhir. Bukan sekedar akhir zaman, tapi di detik-detik terakhir dunia ini. Saya tidak tahu kapan waktunya, tapi saya percaya itu akan segera datang. Karena itu jangan tertidur, tetaplah hidup dalam kebenaran. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menundukkan kepala kita dan mengangkat hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.